Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Pertama, kita akan belajar tentang apa itu materi, kemudian sifat-sifat dari materi, dan yang terakhir adalah perubahan materi. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Nah, materi sendiri itu apa sih? Materi merupakan material fisik yang menyusun alam semesta, atau dapat juga disebut sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Atau secara sederhananya, kita bisa menyebut materi sebagai suatu zat. Contoh materi diantaranya adalah bunga, air, buah-buahan, bumi, manusia, hewan, atau dengan kata lain materi itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Sifat materi dibagi menjadi dua. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati oleh panca indera, sedangkan sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati setelah materi mengalami perubahan. Ini diantaranya beberapa sifat fisika dan kimia yang ada dari suatu benda atau suatu zat. Nah, untuk memahami pemahaman kalian, mengetes pemahaman kalian yang tadi, ini ada kuis. Di antaranya ada dua gambar di sini. Silahkan kalian sebutkan masing-masing dua sifat fisika dan dua sifat kimia dari gambar tersebut. Jawabannya nanti kalian tulis di buku catatan. Selanjutnya, kita masuk ke perubahan materi. Materi dapat mengalami perubahan, di antaranya ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita mulai dari perubahan fisika dulu ya. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Di antaranya perubahan bentuk. Contohnya adalah gelas yang utuh. Jika dia pecah, maka bentuknya akan berubah dari gelas utuh menjadi serpihan kaca. Perubahan fisika yang lain adalah perubahan ukuran. Contohnya, kalau kita punya koran satu lembar, lalu kita potong atau gunting, maka ukurannya akan menjadi lebih kecil daripada koran ukuran sebelumnya. Yang ketiga, perubahan wujud. Perubahan wujud ini sudah kalian pelajari di jenjang sekolah sebelumnya ya. Silahkan dipelajari kembali. Yang kedua ada perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat awalnya. Contohnya kertas yang dibakar. Kertas kalau kita bakar maka dia akan menghasilkan abu yang sangat berbeda dengan zat awalnya. Yang kedua adalah buah yang membusuk. Contohnya buah apel yang sudah membusuk, maka kita akan mendapatkan si busuknya ini berbeda dengan apel pada sebelumnya. Nah, itulah contoh kimia. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi perubahan kimia dan perubahan fisika, sekarang coba perhatikan kuis yang kedua. Ada 3 gambar di sini. Kalian perhatikan satu persatu gambarnya, kemudian jawab pertanyaannya ya. Gambar apakah itu? Dan kira-kira mengalami perubahan fisika atau perubahan kimiakah gambar tersebut? Jelaskan jawabanmu ya. Tulis di buku catatan. Terima kasih.